permasalahan adanya simbol negara kita atau lambang negara kita, yaitu burung Garuda yang disimpangi tersebut, terus adanya uang yang beredar di kalangan mereka, dan juga ada kalimat-kalimat basmalah yang disimpangi dengan ditawai alif dan lam. Itu berdasarkan pembahasan yang tadi dibawa ke ranah penegakan hukum. Rekomendasi ini akan disampaikan ke penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan pasal yang dilanggar. Dari Garut, Jawa Barat, I. Solihin, iNews melaporkan. Polisi bubarkan ribuan pelamar kerja yang berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Jering walkout dari persidangan kasus karena merasa ada manipulasi teknologi sidang virtual. Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa serta Bagio Wahyono dan FX Suparjo mengikuti deklarasi Pilkada Damai 2020. Halo, selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore akan menemani Anda selama 2 jam ke depan bersama saya Anissa Dasuki. Dan saya Aprilia Putri. Pemirsa, kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Surakarta gelar deklarasi Pilkada Damai. Dua pasangan bakal calon wali kota dan wakil wali kota Solo mendeklarasikan Pilkada Damai yang patuh protokol kesehatan di depan Pasar Gede Solo Kamis pagi. Pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa serta pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo membacakan pernyataan deklarasi damai. Kedua pasangan calon ini juga berjanji mentaati protokol kesehatan COVID-19 selama menjalani tahapan pilkada. Bakal pasangan calon. Yang penting kita berkomitmen untuk menciptakan pilkada yang sehat, damai. Saya dan Pak Teguh juga berkomitmen untuk mentaati seluruh proses dan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU. Dalam deklarasi ini, kedua pasangan bakal calon berjanji untuk berpartisipasi aktif menjaga dan memelihara keamanan dan ketertiban, termasuk berperan serta dalam penerapan protokol kesehatan untuk memutus penularan COVID-19. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Polisi membubarkan ribuan pelamar kerja yang berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Perekrutan karyawan melanggar protokol kesehatan dan tanpa izin dari kepolisian. Ribuan pelamar kerja berkerumun di depan pabrik sepatu di Purwakarta, Jawa Barat. Mereka rela berdesak-desakan sejak pagi tadi untuk melamar kerja. Polisi akhirnya membubarkan para pelamar kerja ini demi mencegah penularan COVID-19. Seluruh berkas lamaran yang dibawa pelamar disita polisi. Menurut para pelamar kerja, mereka mendapatkan informasi dari media sosial terkait pendaftaran calon karyawan pabrik sepatu. Dari sosial media, terus dari kabagnya sendiri. Ada informasi? Ya, ada informasi. Terus prosedurnya harus datang sini atau gimana? Ya, datang aja ke sini. Kemarin sore ada informasi, ada penerimaan pekerjaan di PT Metro. Informasinya sebelum ada owner mau ngasih order lagi katanya. Cuma saya nggak tahu di medsos katanya, begitu yang lain saya tanya di medsos sudah ramai. Makanya mereka berbondong-bondong dari jam 6 pagi tadi ke sini. Ya alhamdulillah dapat dibubarkan lah. Selanjutnya polisi akan memanggil pihak perusahaan karena merekrut karyawan dengan mengundang langsung para pelamar kerja ke lokasi pabrik tanpa izin kepolisian. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu di Bojonegoro, antrian panjang terjadi di depan kantor Dinas Koperasi dan UMKM. Warga berdesakan untuk mengajukan berkas persyaratan bantuan sebesar 2,4 juta rupiah.
Sejak pagi tadi ratusan warga berdesak-desakan memadati kantor koperasi dan usaha kecil dan menengah di Bojonegoro, Jawa Timur. Mereka datang untuk mengajukan berkas persyaratan dana bantuan dari Presiden sebesar 2,4 juta rupiah. Berapa lama mengantri, Bu? Sudah 3 jam. Dari pagi ya. Dari pagi, Bu, ya? Ya, mengurusnya dari pagi ke desa, terus ke tukang fotokopi. Tukang foto. Mau dapat bantuan dari mana, Bu? Dari internet. Penyetoran berkas persyaratan tersebut akan berlangsung hingga tanggal 11 September atau hari Jumat. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Dedi Mahdi, iNews melaporkan. Masa pendukung terdakwa kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik Gede Ari Astina atau Jerings berunjuk rasa di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Masa menuntut Jerings dibebaskan. Yang dilakukan secara online, kawan-kawan. Para pendukung Jering berkumpul di depan Pengadilan Negeri Denpasar, Bali sejak pagi tadi. Sambil membawa poster, mereka berorasi menuntut pembebasan Jering. Mereka juga meminta sidang perdana personel band Superman is Dead ini digelar secara tatap muka. Aksi ini mendapat penjagaan ketat dari petugas. Menjelang siang, perwakilan aksi bertemu langsung dengan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar. Itulah yang kita perjuangkan, hak-hak warga sipil. Ini tidak ada putusan Mahkamah Konstitusi ataupun Mahkamah Agung yang membatalkan tentang aturan tersebut. Sementara itu sidang tetap berlangsung virtual. Dalam sidang perdana ini hakim berada di Pengadilan Negeri Denpasar, sementara Jering di gedung Ditrikrimsus Polda Bali. Di tengah sidang, Jering dan kuasa hukumnya walkout alias meninggalkan persidangan. Jering beralasan suara majelis hakim tidak jelas. Ia juga mengklaim banyak manipulasi teknologi dalam sidang virtual yang bisa mengurangi aspek keadilan. Namun jaksa penuntut umum tetap membacakan dakwaannya. Jering didakwa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan menghina Ikatan Dokter Indonesia di media sosial. Pemirsa, polisi memeriksa 128 saksi terkait kasus kebakaran gedung Kejaksaan Agung. Para saksi terdiri dari petugas kebersihan, office boy hingga karyawan dan pegawai Kejaksaan Agung. Tim gabungan Barreskrim Polri dan Polda Metro Jaya telah menyelesaikan tahapan olah tempat kejadian perkara, pemeriksaan barang bukti berupa sampel lokasi kebakaran, serta memeriksa rekaman CCTV yang masih menunggu analisa tim Pusat Laboratorium Forensik Polri. Sejauh ini kepolisian belum dapat memastikan apa penyebab utama kebakaran dan apakah ada unsur kesengajaan dalam peristiwa kebakaran kantor Kejaksaan Agung 22 Agustus silam. Tim yang diketuai oleh Kabar Reskrim ya, dengan dibantu oleh Polda Metro Jaya ya. Jadi bahwa sampai saat ini kita sudah selesai melakukan olah TKP. Dan kita sementara ini sudah selesai juga untuk pengambilan sampel untuk barang bukti. Dan sejauh ini sampai saat ini sudah 128 saksi. Yaitu ada saksi dari cleaning service, dari office boy ya, dan juga ada dari karyawan kejaksaan dan atau pegawai kejaksaan ya. Ya tentunya ini kita masih menunggu daripada hasil laboratorium forensik LAFOR. Kantor Kejaksaan Agung terbakar pada Sabtu 22 Agustus 2020 lalu. Api mulai berkobar pukul 19.10 dan baru bisa dipadamkan 11 jam kemudian. Diketahui api berasal dari lantai 6 yang merupakan bagian kepegawaian dan meluas hingga api melalap seluruh gedung. Jaksa Agung ST Burhanuddin memastikan tidak ada berkas perkara dan alat bukti yang terbakar dalam peristiwa ini. 40 mobil pemadam kebakaran dan 200 petugas dikerahkan dari seluruh DKI Jakarta untuk memadamkan api. Pemadaman sempat terkendala sumber air, namun bisa diatasi setelah mengambil dari sumber air di sekitar. Badan Narkotika Nasional Provinsi Jawa Timur menggerebek gudang penyimpanan sabu di sebuah ruko di Surabaya. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap di iNews Sore.